Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Idan Tomatuna SKOMI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz, sehat-sehat? Alhamdulillah Ustadz. Meski mungkin banyak aktivitas saya lihat Ustadz ini. Alhamdulillah. Syukron telah hadir di istri kami Ustadz. Syukron, afwan Ustadz. Beliau merupakan Ketua Ikatan Dai Muda Indonesia atau ITMI Kota Palu, yang tentunya insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini. Dan kami juga akan membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang kemuliaan akal. Akal kita akan memiliki nilai dan bermanfaat jika digunakan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak ada keuntungan bagi seseorang yang lebih besar daripada kemuliaan akal. Akal akan membimbing manusia atau pemiliknya pada petunjuk dan melindungi dari kebinasaan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Idan Tomatuna SKOMI yang merupakan Ketua Ikatan Dai Muda ITMI Kota Palu. Kepada Ustadz, tafadhol, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. Wassalawatullah wassalamuhu ala khatamil mursalin. Ahmaduhu subhanahu wa atubu ilaih. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Shadaqallahul azim. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun kalian berpijak di bumi Allah, mudah-mudahan kita semua dalam bingkai cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah. Kenapa kita harus selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ada unsur-unsur jasadiyah. Allah lengkapi kita dengan panca indera. Pun ada unsur-unsur ruhaniyah. Allah lengkapi kita dengan ruh. Allah lengkapi kita dengan akal. Allah lengkapi kita dengan hati. Namun kebanyakan manusia lupa dan lalai untuk bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa mensyukuri bahwa Allah meletakkan di dalam dirinya itu akal untuk berfikir. Itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat hadits qudsi, lewat mulutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan manusia yang sangat dibenci oleh Allah. Allah murka kepadanya. Wa man lam yashkur ala na'mai, siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadanya.
Walam yasbir ala balai, lalu kemudian dia tidak mau bersabar atas musibah yang aku berikan kepadanya. Walam yarda biqada'i, lalu kemudian dia tidak mau ridho atas ketetapan takdir yang aku berikan kepadanya. Falyakhruj min tahtis sama'i, silakan dia keluar dari langitku. Wal yatlub rabban siwa'i, dan silahkan dia mencari Tuhan selain aku. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun kalian berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat, salam cinta kita, salam rindu kita, salam penghormatan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi panutan kita, Nabi yang terus memperjuangkan keselamatan kita. Bahkan ketika Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah menyampaikan pesan dari Allah, haramtu jannatu ala syairil anbiya hatta tadhuluha anta. Diharamkan surga untuk dimasuki nabi-nabi terdahulu sebelum langkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih dulu masuk di dalamnya. Apa kata Nabi kita? Bagaimana dengan umatku? Jibril kembali kepada Allah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka Allah menyampaikan melalui Jibril, ya Rasulullah, haramtu jannatu ala syairil umami hatta tadhuluha ummatuka. Diharamkan surga untuk dimasuki umat-umat terdahulu sebelum umatmu ya Rasulullah yang lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Pemirsa TVRI dimanapun kalian berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini, detik ini, insya Allah kita akan membahas terkait masalah kemuliaan akal. Islam adalah agama yang sangat memuliakan akal. Saya ulangi, Islam adalah agama yang sangat memuliakan akal. Bahkan dalam maqasaid, sesuatu hal yang dijaga, yakni akal. Bagaimana bentuk penjagaan akal ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan hal-hal yang bisa merusak akal. Wa yas'alunaka 'anil hamri wal maisir. Ketika mereka bertanya tentang hamar, tentang judi, qul fihi ma itsmun kabir. Katakanlah bahwa itu adalah dosa yang sangat besar. Kenapa dosa yang sangat besar? Karena meminum hamar, perjudian adalah mampu merusak akal sehat manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jamaah TVRI yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia, tugasnya khalifatan fil ard, wa irqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard. Karena kita ini manusia yang diberikan oleh Allah akal. Lewat akal itulah manusia mampu membawa rahmat bagi rahmat yang semua makhluk-makhluk yang lainnya. Dengan akal sehat ini, manusia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan akal yang baik, manusia bisa membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Dengan akal itu kemudian kita bisa berevolusi dari masa ke masa, penemuan-penemuan. Hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana jamaah haji berangkat dengan menggunakan pesawat, itu karena akal yang sehat. Hari ini kemudian kita bisa menggenggam HP yang dulunya kita harus cari di mana dan di mana, sekarang tinggal pencet, itu karena akal yang sehat. Buah dari akal itulah kemudian kita bisa menciptakan hal-hal yang baru yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kisah dan contoh tentang kemuliaan akal. Mu'az bin Jabal pernah diperintahkan ke Yaman untuk mengurus satu umat. Sebelum Mu'az bin Jabal berangkat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'az bin Jabal, "Wahai Mu'az bin Jabal, sekiranya engkau sampai di Yaman dan engkau kemudian mendapati satu problem masalah di sana, dasar hukum apa yang akan engkau gunakan?"
Mu'az bin Jabal mengatakan, Al-Quran ya Rasulullah. Maka pada saat itu kemudian Rasulullah bertanya lagi, wahai Mu'az bin Jabal, seandainya dalam masalah yang engkau temukan di Yaman tidak ada hukumnya dalam Al-Quran, apa yang akan engkau, dasar hukumnya yang akan engkau gunakan? Beliau mengatakan, hadis-hadismu ya Rasulullah. Rasulullah kembali bertanya, sekiranya engkau kemudian tidak menemukan hukum atas masalah yang engkau hadapi di sana dalam hadisku, lalu apa yang akan engkau gunakan? Maka Mu'az bin Jabal mengatakan, saya akan berijtihad. Kalau pelakunya disebut mujtahid, kemampuan menggunakan akal, menyerahkan total penuh kepada Allah, berpikir keras untuk menyelesaikan persoalan. Artinya, akal dalam Islam diberikan posisi yang sangat strategis sebagai menentukan hukum ketika tidak mendapati di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun kalian berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kita diajarkan untuk terus merawat akal kita. Bagaimana merawat akal? Tentu dengan memakan yang halal. Memasukkan makanan-makanan ke dalam tubuh kita yang bersumber yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Dawa' ad-Dawa menyampaikan bahwasanya di dalam akal itu ada cahaya. Dan cahaya akal itu akan padam ketika manusia bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika mereka melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seketika cahaya akal itu padam. Itulah kenapa pada saat kemudian manusia melakukan maksiat, pelanggaran, hal-hal yang kemudian mampu mendatangkan dosa seperti berzina, mencuri, merampok, pembegalan dan lain sebagainya, dianggap sebagai orang yang kehilangan akal waras. Dan manusia mulai dari bangun sampai tidur kembali selalu diperhadapkan pada pertengkaran antara nafsu dan akal. Lawan daripada akal ini nafsu. Inilah yang terus bertengkar. Inilah yang terus kemudian terjadi pertarungan dalam diri kehidupan makhluk yang bernama manusia. Ketika akal kita menang, maka derajat kita diangkat oleh Allah melebihi derajatnya para malaikat. Malaikat wajar kemudian tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah karena tidak memiliki nafsu. Tapi ketika manusia melakukan hal-hal nafsunya yang menang, mengalahkan akalnya, maka derajatnya lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adallu wa ulaika hum ghafilun. Oleh karenanya, mari kita selalu menjaga akal kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal ini sebagai anugerah terbesar. Masya Allah. Anugerah terbesar untuk mencari jalan agar kita mengenal Allah. Akal inilah yang kemudian dibekali makhluk yang bernama manusia untuk mencari jalan kemana, jalan yang dia tempuh agar dia mengenal hakikat Tuhan. Orang-orang yang selalu menggunakan akalnya dengan baik, maka insya Allah dia akan mengetahui dan mengerti siapa Tuhannya. Dan ketika dia mengerti siapa Tuhannya, mustahil dia bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan akal ini untuk kita jaga, untuk kita rawat, agar kita kembali menjadi manusia-manusia yang tahu hakikat kita, untuk apa kita dicipta. Ketika kita mengetahui untuk apa kita dicipta, tentu kita akan beribadah total di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan dengan akal ini, akal yang baik, akal yang sehat, akal yang mulia, menjadi penentu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik akalmu, pasti baik perkataanmu. Baik akalmu, pasti baik perbuatanmu. Baik akal dan perbuatanmu, insya Allah disenangi. Bukan hanya disenangi oleh lingkungan, disenangi oleh penduduk di atas langit, para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sementara, inilah yang dapat saya sampaikan.
kita lanjutkan insyaallah. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Ustadz tadi sudah menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang sangat memuliakan akal, sehingga kita diharapkan mampu menjaga akal kita. Dan kemudian Ustadz juga menyampaikan tadi bahwa di dalam akal ada cahaya, yang tentunya jika perbuatan maksiat kita lakukan, maka cahaya akan hilang dari akal kita. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, terputus. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Papa Ruzaini. Bapak Zaini. Iya. Bapak Zaini di mana, Pak? Zain di Jalan Lombok. Jalan Lombok. Bapak Zain di Jalan Lombok. Baik. Iya. Pak Zain, langsung saja pertanyaannya kepada Ustadz. Iya, oke Ustaz. Luar biasa tadi penjelasannya mengenai tentang kemuliaan akal. Ya, jadi pertanyaan saya adalah di mana letak akal itu sebenarnya? Ya, kemudian mungkinkah hukum Islam hadir dalam kehidupan manusia tanpa akal itu? Oke Ustaz, itu saja pertanyaan dari saya, insya Allah. Ya, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zaini di Jalan Lombok. Dan kembali di belakang Pak Zaini kami membuka line telepon di 0451 452. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa? Ini dengan Om Palu. Baik, Om Palu, sahabat saya Om Palu. Begini, kalau saya melihat temanya ini, Ya, baik Om Palu, terputus, mungkin bisa dicoba lagi Om Palu di 0451 452 414. Ya, baik. Halo, Assalamualaikum. ya halo, Ya, Waalaikumsalam. Pak Bambang. Ya, baik, Om Palu Begini, silakan. Pak, kalau saya melihat temanya ini sangat bagus sekali. Karena orang beragama itu kan hanya orang berakal. Nah, cuman yang saya tanyakan tadi digarisbawahi oleh narasumber, bahwa itu nafsu, itu adalah pelanggaran hamar, judi. Jadi pertanyaan saya, tentunya kalau kita ini orang berakal, pertama kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu kita bersedekah. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kita bersedekah ini salah satu contoh, tentunya kita berikan kepada orang golongan ekonomi lemah. Kita berikan. Salah satu contoh, Pak, ada salah seorang teman saya. Teman saya ini bersedekah, dia dilokalisir, tapi dia tidak bermain. Menyerahkan sedekahnya kepada wanita-wanita yang yang dibayang hitam. Tapi dia berikan sedekah. Bagaimana sedekahnya itu? Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan dia orang susah. Tidak mungkin dia itu menjual kehormatannya orang kaya. Bagaimana pendapat tentang sedekah ini? Dia bersedekah itu ke tempat lokalisir dan dia tidak bermain. Ada sedekah pendapatannya misalnya 2 juta, dia keluarkan 200.000 tak kewajibannya pendapatan setiap bulan dia begitu. Jadi bagaimana mengenai sedekah ini? Apakah sedekahnya itu diterima oleh Allah? Sedangkan dia bersedekah dengan manusia yang di lembah hitam. Di lembah hitam kan menjual dirinya. Tidak mungkin dia itu orang kaya, Pak, menjual dirinya. Ini secara akal. Ini secara akal. Tidak mungkin orang kaya dia menjual kehormatannya untuk menghidupi anak. Ini banyak
banyak. Sehingga saya mohon penjelasan karena kemudian akal ini akal berputar ini. Karena pertama orang beragama, orang berakal. Yang kedua orang beriman, orang kenal mengenal. Dan orang yang cerdas itu atau orang pintar itu hanya orang yang setiap saat dengan kematian. Terima kasih, itu Ya, baik, pertanyaan saya, baik. Ustaz. Baik. Silakan, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Palu atas pertanyaannya. Baik, perbincangan kita cukup menarik dengan beberapa pertanyaan dengan saudara-saudara kita yang ada di line telepon. Tetapi kita ikut jedah dulu. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu Mutiara Hikmah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah. Ya baik Ustadz, sebelum kita ke penelpon, kita jawab dulu Ustadz dari Bapak Zaini Jalan Lombok ini Ustadz. Ini tentang akal juga ini Ustadz ya. Seperti apa akal itu Ustadz? Apakah akal itu berada atau seperti apa? Ada wujudnya Ustadz atau seperti apa? Kemudian jika ada hukum Islam ini tanpa menggunakan akal seperti apa Ustadz? Ya, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menangkap tadi pertanyaannya keberadaan akal. Ya, ada letak akal itu Ustadz di mana Ustadz? Ya. Ada dua pendapat Ustadz. Pendapat yang pertama dari kalangan mazhab Hanafi. Kalangan mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya akal itu ada di otak kepala. Asumsi yang dia bangun ini karena dia menganggap bahwa ketika otak manusia rusak, maka pemahamannya pasti tidak benar. Selanjutnya, dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa akal manusia itu ada di hati. Asumsi yang dia bangun ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 46. Kata Allah dalam Al-Quran, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi dan dengan hati itu mereka berfikir. Dan ini kemudian diperkuat oleh salah seorang peneliti barat, namanya Paul Parsal. Iya. Beliau meneliti terkait apakah akal itu ada di hati. Dan dalam bukunya itu beliau menulis Brain of Hearts, otak dalam hati, menemukan bahwa ada 40.000 sel dalam hati manusia itu terkait masalah otak. Iya, Masya Allah. Dan ini memperkuat satu keyakinan kita kepada Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan lebih dulu di dalamnya sebelum diteliti para orang Barat bahwa ternyata akal itu ada dalam hati manusia. Masya Allah. Berarti Ustadz sudah ada dalam Al-Quran Ustadz ya? Ya, Ya. Ustaz. Jadi benar-benar Al-Quran ini adalah sumber yang benar-benar tidak ada keraguan di dalamnya. Ini terkait masalah keberadaan akal manusia. Lalu, apakah mungkin agama ini bisa berjalan tanpa akal? Agama adalah akal. Dan sangat diperlukan akal dalam beragama. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa memahami Al-Quran tanpa akal yang benar? Bagaimana mungkin kita bisa memahami ayat-ayat Allah tanpa akal yang benar? Itulah kenapa kemudian untuk menjadi para mufassir, menjadi orang-orang yang bisa berijtihad adalah mereka-mereka yang paham Al-Quran, mereka-mereka orang yang berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak mungkin sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Jadi akal perannya dalam agama sangat vital untuk menjalankan agama dengan baik. Saya pikir begitu, Ustaz. Iya, baik Ustadz. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan Om Palu ini tentang menggunakan akal ini Ustadz, karena di dalamnya juga ada pendapat-pendapat, juga ada penyelesaian dengan akal. Kemudian ini
orang yang berakal kan juga menurut Om Palu ini orang yang bersedekah. Tetapi ketika dia bersedekah ini Ustadz, tempatnya pada tempat yang lain, misalnya tempat lokalisasi. Ya, jadi seperti apa itu Ustadz? Apakah bisa dibenarkan atau tidak Ustadz? Tafadhol. Kepada Om Palu, Iya, Om yang Palu saya ini. muliakan, Iya, ini sahabat saya juga Om Palu ini, ya. mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin ya rabbal alamin. Bagaimana bersedekah kepada orang yang kerja di bagian prostitusi, pelacuran dan lain sebagainya. Irhamu man fil ar, yarhamu man fis sama. Sayangi yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan sayang kepadamu. Bahkan bersedekah kepada anjing yang dianggap najis pun ini dibenarkan dalam agama. Masya Allah. Apatah lagi mereka yang kemudian dengan terpaksa melakukan hal-hal yang menurut kita itu adalah diharamkan oleh Allah dan sesuai dengan ayat-ayatnya, bersedekah kepadanya dengan nawaitu, dengan niat yang baik dan benar sebagai syiar Islam, bahwa Islam tidak membeda-bedakan makhluk apapun profesinya, apapun ras, suku dan agamanya, dan diberikan yang terbaik dengan niatkan. Mudah-mudahan dengan sedekah yang ikhlas ini, insya Allah Allah tembakkan cahaya hidayah ke dalam jiwanya sehingga menjadi kembali menjadi manusia yang benar, insya Allah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. Iya, jadi ada perubahan Ustadz ya. Maksud sedekahnya mungkin ketika kita sedekah di tempat dunia hitam, bahasa kerennya dunia hitam ya. Mungkin bisa merubah ya Ustadz seperti itu. Artinya begini Ustaz. Memberikan sesuatu kepada orang lain, niat yang pertama. Niatnya bagaimana? Mudah-mudahan dengan cahaya sedekah ini yang ikhlas dari hati hamba, insya Allah bisa diberikan hidayah yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kecil bagi Allah untuk merubah hati hambanya. Ya mukallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Hari ini kita tidak bisa sombong dengan amalan-amalan yang kita gunakan, amalan-amalan yang kita perbuat. Kita ahli ibadah, siapa yang jamin besok kita menjadi ahli maksiat? Hari ini kita tekun untuk sujud di hadapan Allah, siapa yang jamin besok kita menjadi manusia yang murtad? Semua Allah yang Subhanahu wa taala yang tentukan. Oleh karena itu menjustis orang tidak dibenarkan oleh Allah. Karena apa? Kita bukan menjadi manusia-manusia yang sombong. Jangan takabur dengan ibadah yang kita lakukan. Tidak boleh kita rendahkan orang lain dengan karena ibadah yang kita lakukan. Bukankah iblis menjadi hamba, menjadi abdillah, bertingkat-tingkat namanya, Allah berikan sebutan-sebutan gelar yang mulia. Al-Abid, Al-Wali, Al-Arif, Al-Azazil, sampai di langit yang ketujuh itu ada nama-nama kemuliaan iblis. Tapi karena di dalam hatinya ada jauh merasa lebih mulia daripada ada kesombongan. Ada kesombongan, maka ini kemudian tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Oleh karena itu, apapun profesi kita, apapun kemuliaan-kemuliaan yang kita lakukan, jangan pernah merasa jauh lebih mulia daripada orang-orang yang saat ini belum mulia di hadapan sesama manusia. Karena siapa tahu malam nanti di sepertiganya Allah berikan cahaya hidayah ke dalam jiwanya, dia menangisi semua dosa-dosanya, ada tangisan penyesalan yang dalam di hadapan Allah terkait dosa-dosanya di hadapan Allah, maka Allah terima semua taubatnya, sementara kita belum ada jaminan atas ketaatan yang kita lakukan. Itu saja dulu Ustaz. Iya, Masya Allah, Subhanallah Ustaz. Kemudian Ustaz, saya sempat mendengar tentang ada yang mengatakan sebagian iman dulu baru akal. Ya, jadi seperti apa Ustaz? Apakah akal dulu baru iman? Jadi seperti apa itu Ustaz? Ada ratusan ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggunakan akal. Ada 300-an ayat dalam Al-Quran. Ya ulul albab, afala ta'qilun. Artinya Allah menyuruh kita untuk menggunakan akal dengan baik sebagai jalan untuk beriman di hadapan Allah. Jadi kita tidak dibenarkan oleh Allah untuk ikut-ikutan saja tanpa mengkaji dan mempelajari keimanan itu sendiri. Nah, ketika kemudian kita sudah menjadikan akal kita sebagai jalan untuk menempuh keimanan, maka kita akan mengetahui seperti ini Allah. Inilah Tuhan, pencipta alam semesta. Dan ini kemudian digambarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada proses pencarian Tuhan. Dia melihat cahaya bintang. Oh, ini bintang, masih ada cahayanya yang lebih besar daripada bintang. Dia lihat cahaya bulan.
cahaya bulan, oh masih ada cahaya yang lebih besar daripada cahaya bulan, yakni cahaya matahari. Ya, baik Ustaz, sebelum kita lanjutkan kita angkat penelpon dulu. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Afdal. Bapak Afdal. Ya, Bapak Afdal di mana, Pak? Dengan Bapak Afdal di Kalikoa. Baik, Bapak Afdal di Kalikoa. Kalikoa. Ya, baik, silakan, tafadhol, Pak Afdal. Iya, yang ingin Masya Allah. Ya, baik, yang bisa. saya ingin tanyakan, Masya Allah, ini luar biasa penjelasan tentang akal, kemudian akal. Menurut Imam Al-Ghazali, akal ini ada beberapa pentingnya. Apakah adakah pembagian akal itu menurut pemateri di sore hari ini, melihat daripada fungsi akal itu ada beberapa macam, karena tidak semua orang yang diberikan akal itu dia fungsikan dengan sebaik mungkin. Mungkin ada tahapan-tahapan atau ada macam-macam akal itu seperti apa, Ustaz? Masya Allah. Ada tahapan-tahapan atau ada. Ya, baik, Pak Afdal. Iya. Ya, ada lagi mungkin ditanyakan Pak Afdal? Ya, itu jadi mungkin ada beberapa barangkali tingkatan daripada akal. Ya, jadi mungkin ada beberapa barangkali. Ya. Oke, sekian. Syukran, Ustaz. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Afdal di Kalikoa atas pertanyaannya. Ya, baik, di belakang Pak Afdal kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Saya dari Donggala, Pak. Pak siapa? Dari Adin, Pak Adin dari Donggala. Mas Adi dari Donggala. Adin. Adin, ya baik, baik Mas Adin di Donggala. Silakan, tafadhol. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Mas Adin pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan pertanyaannya. Ini Pak, saya ingin menanyakan ada kalimat atau sebuah istilah, apakah hadis atau apa, saya pernah mendengar kalimat al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan atau binatang yang bersikap yang berpikir. Mohon penjelasan ini, Ustaz, karena secara singkat atau secara tekstual saya tidak apa ya, tidak masuk akal malahan. Apakah kita ini memang hewan menurut kalimat tekstual seperti itu? Jadi mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adin di Donggala. Ya baik, Ustadz, sebelum kita ke penelpon lainnya, mungkin kita jawab dua dulu ini, Ustadz. Ya, Ustadz. Dari pertanyaan Pak Afdol ini tentang ada pembagian atau jenis-jenis akal itu seperti apa, Ustadz? Ada beberapa kitab seperti kitab Imam Jauzila ya, Ustadz. Tafadhol. Terima kasih Saudara Afdal yang sudah bertanya terkait pembagian akal menurut Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali, ya. Ya. Di dalam kitab Ikhtisar Ihya Ulumuddin, kitab ringkasan induk dari kitab Ihya Ulumuddin, dua kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Beliau dalam kitabnya menyampaikan bahwasanya akal itu adalah tempat tumbuhnya ilmu. Dan dalam pembagian akal itu ada akal yang mampu memahami sesuatu yang abstrak. Ada akal yang mampu memahami sesuatu yang di luar daripada abstrak. Bahkan di luar daripada itu nalar pun dia mampu. Lalu akal yang mana yang mampu memahami itu? Adalah akal yang disenter oleh Al-Quran. Akal yang disinari oleh cahaya Al-Quran.
Makanya mereka-mereka yang berkontaminasi akalnya dengan Al-Quran sangat cerdas memahami. Bahkan Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwasanya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, maka Allah akan segarkan ingatannya meskipun umurnya sampai 100 tahun. Iya, Masya Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Jadi pembagian-pembagian akal ini, pembagian-pembagian akal menurut Imam Al-Ghazali ada beberapa tingkatan sampai tingkat akal yang mampu memahami eksistensi Tuhan, Ustaz. Berarti Ustadz lebih dalam lagi, Ustadz. Ya, lebih dalam lagi pembahasannya ini mau ke arah ke tasawuf. 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 Kemudian selanjutnya dengan senantiasa membersihkan hati, maka akan cemerlang akal kita, dipadukan dengan disenter terus dengan cahaya Al-Quran, maka insya Allah akal kita benar-benar mampu naik jenjang ke jenjang sampai bisa memahami keimanan yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tadi ada penelpon itu, Ustaz. Iya. Iya. Baik. Kemudian Ustadz dari Pak Adin di Donggala, Ustadz, ini manusia itu kalau berakal itu apakah bisa dikatakan hewan atau binatang atau seperti apa? Atau ketika dia tidak berakal bisa dikatakan dia hewan atau binatang atau seperti apa, Ustaz? Ketika dia berakal manusia atau seperti apa? Tafadhol, Ustaz. Ada satu kalimat yang mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Selaku umat Islam yang punya dasar pelajaran yang diajarkan kita mulai dari tingkat TK, PAUD, SD dan lain sebagainya. Ini kita tidak dibenarkan untuk mengatakan bahwa manusia itu adalah binatang. Binatang, iya. Namun ada penjelasan dari Ibnu Khaldun. Kenapa kemudian manusia itu dikatakan sebagai binatang yang berpikir? Karena dari awal manusia itu tidak tahu apa-apa. Tidak mengerti dan tidak menahu apa ini dan itu. Nanti dia menggunakan akalnya, proses belajar dan terus belajar, sehingga dia keluar daripada proses kebinatangan. Kenapa dia keluar dari proses binatangan? Karena sudah berbeda dengan hewan. Dia sudah menggunakan akalnya dengan baik. Oleh karena itulah manusia ketika tidak ingin dikatakan sebagai hewan, maka gunakan akalmu untuk berpikir dengan baik. Karena kalau kita cuma hanya mencari makan, kemudian memperbanyak anak, apa bedanya kita dengan binatang? Tapi ketika kita menggunakan akal dengan baik, dengan benar, maka insya Allah kita keluar dari proses kebinatangan itu untuk menjadi manusia yang seutuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Ustadz sudah menjelaskan bahwa gunakanlah akal. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema Kemuliaan Akal bersama Al Ustadz Al Mukarram Ustadz Idan Tomatuna SKOMI. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Jadi ini kedua kalinya Om Palu. Oh, baik, Ini, Om Palu, silakan. Om Palu. Silakan, tafadhol Om Palu. Jadi begini Pak, kalau tadi semua menjelaskan, saya sangat-sangat sependapat apa yang dia jelaskan itu. Karena kenapa akal, kemudian akal? Manusia itu kan punya akal, tetapi kalau otak, kalau sapi itu kan ada otaknya, tapi tidak punya akal. Iya, baik. Jadi hal ini Ustadz menjelaskan itu saya apresiasi. Saya apresiasi selaku pemersatu Om Palu ini. Saya apresiasi karena salah satu contoh tadi yang saya tanyakan tadi itu yang di Lembah Hitam. Karena dia itu sebenarnya melakukan perbuatan itu
sedih, pilu merana. Karena dia kadang terpaksa. Dan dia juga selaku yang pekerja seperti begitu, ada juga anaknya yang jadi dokter anaknya. Dia kirim uangnya ke sana, membayar anaknya kuliah, berhasil jadi dokter pada beberapa orang itu. Sehingga jangan kita pandai kata Allah itu, jangan kita melihat sesama manusia itu kita kecilkan. Karena dia ciptaan Allah, kita juga ciptaan Allah. Mungkin hari ini dia pantangan kita istilahnya jelek. Tetapi Allah katakan, jangan kita ukur pada waktu itu. Ukur hari-hari akan datang wa akhirati khairul laka minal. Saya Ustaz, saya jempol menjelaskan itu. Saya jempol sekali. Itu jangan jadi narasumber ini kuku Pak. Banyak juga yang ditanya jawabannya kalau bukan ke timur ke barat. Jadi saya tidak pendapat karena kita Islam, karena kita ini sudah jelas kita ini hidup Pak di dunia ini, proses kehidupan kita alam arwah, alam kandungan, alam sahada, alam barzah dan alam akhirat. Karena pernikahan roh dengan tubuh ini siapa yang mau nikahkan. Sehingga Pak Ustadz, saya senyum tinggi komio, karena saya ini belajar bukan belajar kunci ibadah juga, tetapi dari penjelasannya komio, saya sabuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Palu, sahabat saya juga ini Om Palu, luar biasa. Mungkin Om Palu juga mengkaji tentang tasawuf ini Ustaz, ya luar biasa. Ya baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Ya halo, Assalamualaikum. Ya halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik, dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya dari Kabupaten Sigi. Bapak siapa Pak? Kabupaten Sigi, namanya Bapak siapa? Om Firman. Bapak Firman di Kabupaten Sigi. Baik Pak Firman, langsung saja pertanyaannya. Ini Pak, saya mau tanya ini, karena saya biasa sholat itu Pak, saya selalu dengar orang mengucapkan itu Pak, yang baik di TV di mana, itu sholawat itu Pak, ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan ada juga sholawat Allahumma salli ala Muhammad. Bagaimana itu Pak? Saya bertanya-tanya dalam hati saya Pak. Ya, tolong dijawab yang lurus-lurus saja Pak. Ya, karena kita pemahaman kita di agamanya masih kecil sekali Pak, rendah sekali Pak. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak Firman di Kabupaten Sigi. Ya baik Ustadz, tadi Om Palu sempat memberikan apresiasi kepada Ustadz. Ya tentunya jawabannya insya Allah memberikan gambaran bahwa kita semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustadz. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan Pak Firman ini di Kabupaten Sigi tentang solawat. Ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ada juga Allahumma sholli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Seperti apa itu Ustaz? Tafadhol. Terkait masalah salawat, terima kasih Pak Firman sudah bergabung bersama TVRI Sulawesi Tengah. Ada Allahumma sholli ala Muhammad, ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Iya. Keduanya benar. Yang Masya tidak benar adalah ketika mereka tidak mau bersalawat kepada mungkin Rasul malas bersalawat Ustaz, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad adalah salawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah, dan ketika menggunakan Sayyidina Muhammad bentuk pengagungan bagi orang Arab kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Dan ini sudah disampaikan berkali-kali oleh para ulama, ini bukanlah hal pertentangan. Mau menggunakan Allahumma sholli ala Muhammad silahkan. Silahkan, ya. Mau menggunakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad silahkan. Jadi tidak ada persoalan Ustaz. Ya, baik Ustaz. Kemudian Ustaz, kita kan tidak lama lagi akan masuk tahun 2022 Ustaz ya. Seperti apa kita mungkin membentengi diri kita dengan akal kita supaya lebih bagus lagi ke depannya untuk tahun-tahun ke depannya ini. Apalagi memasuki tahun 2022 Ustaz. Tafadhol Ustaz. Insya Allah kita tidak lama lagi masuk tahun 2022. Iya. Besok malam katanya tahun baru. Iya. Momentum untuk kaula muda itu berpesta poya, berhura-hura. Sebagai seorang muslim berkewajiban untuk menyampaikan pesan. Jangan jadikan malam pergantian tahun itu sebagai malam bermaksiat di buminya Allah.
Apalagi sampai kemudian membongkar keperawanan para wanita. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Lalu kemudian mengumpulkan minuman-minuman khamar. Jangan sampai laknat Allah terjadi di bumi yang kita cintai ini. Lalu bagaimana untuk mengantisipasi itu? Tentu dengan memuliakan akal kita, menggunakan akal kita dengan Ustaz, baik. iya. Apakah dengan melakukan ini Allah ridho? Tentu akal berperan. Ini diharamkan oleh Allah. Apakah dengan saya melakukan ini? Tentu akal berperan. Oh, ini tidak dibenarkan oleh Allah. Apakah dengan melakukan ini, apakah disetujui atau diridhoi oleh Allah? Akal yang berperan dengan tuntunan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah dan penjelasan para alim ulama-ulama kita. Oleh karena itulah, dengan selalu mengedepankan akal, mewaraskan akal, insya Allah kita selamat. Selamat dari hal-hal yang bisa membuat kita masuk ke jurang kehancuran dan kehinaan. Selamat dari perbuatan-perbuatan yang bermaksiat di hadapan Allah. Sehingga dengan akal itu, dengan akal yang baik, merawat akal yang baik, berusaha dengan baik untuk menekan hawa nafsu, sehingga kita tidak menjadi manusia yang dianggap binatang tadi, tapi derajatnya diangkat tinggi oleh Allah melebihi daripada malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, Gitu, baik, Ustaz. terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya baik Ustadz, sebelum kita mengakhiri segmen Mutiara Hikmah pada sore hari ini, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Inklusi daripada penyampaian materi kemuliaan akal kita pada kesempatan kali ini adalah, mari kita benar-benar menjaga anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita ini adalah akal. Karena Islam sebagai agama yang kemudian memuliakan akal, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai khalifatan fil ar, karena kita dipercaya sebagai manusia yang berakal. Dan dengan akal itu kita bisa bermanfaat bagi manusia-manusia yang lain. Bukan hanya dari manusia-manusia yang lain saja, tapi semua makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menjaga kemuliaan akal, berarti kita menghormati dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sandingkan selalu akal dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah senternya akal yang bisa menghidupkan cahaya akal. Sehingga ketika akal kita selalu disenter dengan cahaya, maka yang keluar dari pemikiran, perkataan dan perbuatan sudah pasti akan menjadi warna terbaik untuk alam semesta, rahmatan lil alamin. Inilah untuk sementara daripada kesimpulan dari tema kita terkait kemuliaan akal. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kemudian kami meminta kembali kesediaan Ustadz untuk membacakan doa untuk penutup. Tafadhol Ustadz. Ya, mari sejenak kita menurunkan kepala kita, hati kita, Amin, ya dada kita bertakarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, bermunajat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu berikan akal yang sehat, Amin. akal yang waras, sampai kita kembali kepadanya, mengetahui jalan pulang kita kepada Allah Amin, ya Rabbal subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin, ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Amin, ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik azim sultanik. Amin, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Amin. wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami menjadi hamba-hambamu yang selalu mensyukuri nikmat akal, agar kami benar-benar mampu menjadi manusia-manusia yang taat kepadamu. Amin, ya dengan Allah. akal yang engkau anugerahkan kepada kami. Amin, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang selalu menjadi manusia-manusia yang takut kepadamu. Takut menjadikan malam, siang, pagi, petang sebagai hari dan waktu untuk bermaksiat di hadapanmu, ya Allah. Amin, ya Allah. Bimbing hati kami, bimbing akal kami untuk menaklukkan nafsu-nafsu kami, sehingga bisa kembali ke jalanmu yang benar. Mudahkan semua urusan kami, ya Amin, ya Allah. Allah. Mudahkan semua keimanan kami, ya Allah. Amin, ya Allah. Agar kami wafat dalam ketaatan di hadapanmu, ya Allah. Amin, ya Allah. Mari kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan doanya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Ustadz tadi sudah menyampaikan esensi bahwa mari kita jaga akal kita sebagai anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Dan esensi berikutnya, jadikanlah akal kita bermanfaat bagi seluruh manusia. Insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Idan Tomatuna Eskom-I, merupakan Ketua Ikatan Dai Muda ITMI Kota Palu. Syukron Ustadz. Insya Allah kapan-kapan lagi bisa kita undang Ustadz. Syukron Ustadz. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.